Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Ufi mau menjelaskan contoh soal yang ada di LKS. Ini halaman 40. Soalnya adalah rekonsiliasi fiskal. Ini ada laporan keuangannya dan pengerjaan rekonsiliasi fiskalnya ada di halaman 41. Ya. Di halaman 40 itu adalah soalnya laporan keuangan, ada mulai dari penjualan, HPP, laba bruto, sampai keuntungan, sampai yang paling bawah adalah laba usaha sebelum PPh. Terus ada keterangan tambahan, aset perusahaan 850 juta, tahun belinya tanggal 5 bulan 7 2015, nilai sisanya adalah 100 juta. Nah, penyusutan fiskal berarti penyusutan yang diakui oleh perpajakan menggunakan metode garis lurus. Nah, dicontohkan di sini, jadi berdasarkan data tersebut, maka rekonsiliasi fiskalnya adalah ada di halaman 41, ya. Ada kolom yang pertama keterangan sesuai dengan yang ada di soal. Menurut akuntansi itu sesuai yang ada di soal. Awas, hati-hati, ini menggunakan ribuan rupiah. Jadi yang tertera di situ 20 juta berarti 20 miliar. 7.500.000 berarti 7 miliar 500 juta. Dan ada yang 10.000 itu biaya makan kantor, itu artinya 10 juta. Bukan 10.000 ya, hati-hati, ada keterangan di atasnya. Dalam ribuan rupiah. Ini dalam ribuan rupiah. Ini ya, dalam ribuan rupiah. Dalam ribuan rupiah ini berarti 20 juta, ini artinya 20 miliar. 7.500.000 berarti 7 miliar 500 juta. 12 juta 500.000 berarti 12 miliar 500 juta. Ini yang 10.000 berarti 10 juta, ya. Nah, ini koreksi fiskal ini seperti materi yang sudah dipelajari sebelumnya di halaman 38 dan 39, ada koreksi fiskal positif dan ada negatif. Positif itu maksudnya apa? Menambah. Ya, menambah. Kalau negatif itu mengurangi. Maksudnya kok menambah, Bu? Iya, nanti laba bersih sebelum pajak. Ini ya, laba bersih sebelum pajak. Kalau ada koreksi fiskal positif, berarti nanti labanya akan bertambah. Tapi kalau koreksinya negatif, maka akan berkurang. Ya. Karena itu berpengaruh dengan perhitungan pajak. Nah, kita bahas satu persatu yang ada koreksi ya. Langsung saja yang ada koreksi. Yang pertama adalah ini, koreksi fiskal positif. Ada 10.000. Biaya makan kantor. Koreksi positif, tapi kok di sininya 0. Kenapa? Karena biaya itu sifatnya kalau dalam laba rugi, biaya akan mengurangi laba, ya, mengurangi laba. Koreksi positif ini berkurang, ini kan min ya, berarti ya mengurangi laba. Karena ada positif, koreksi positif ya ditambah, ini min berarti ini berkurang, mengurangi laba ya, ini mengurangi. Ada 10.000 ya ditambah jadi 0. Tidak ada biaya di sini, tidak ada biaya makan kantor. Bu, kenapa kok biaya makan kantor koreksi positif? Kenapa dikoreksi? Kenapa tidak ada menurut pajak? Karena biaya makan kantor ini termasuk biaya pribadi yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan. Tidak harus yang namanya perusahaan mengeluarkan biaya makan. Ya, ini adalah biaya, termasuk biaya pribadi yang tidak dianggap dalam perpajakan atau tidak dianggap biaya mengurangi laba dalam perpajakan. Nah, ya, kemudian yang kedua, koreksi fiskal lagi, ada lagi yang positif, yaitu ini, cadangan penghapusan piutang. Kenapa cadangan penghapusan piutang kok dikoreksi? Karena cadangan penghapusan piutang termasuk pembentukan dana cadangan. Dana cadangan
logikanya aslinya dana cadangan itu berarti tidak kita tidak mengeluarkan uang, ya, kita tidak mengeluarkan, hanya dicadangkan saja, uangnya tidak keluar, maka oleh pajak tidak dianggap sebagai mengurangi laba, ya. Dari pajak tetap cadangan penghapusan piutang ini tidak dianggap mengurangi laba, jadi ini akan ditambah lagi, ya, menambah laba nanti. Jadi yang tadinya ini biaya sebagai biaya minus, ini semua biaya, ya, minus semua, ini minus ditambah, jadinya di sini 0, ya, tidak ada pengurangan. Untuk di sini jadinya 0, tidak ada pengurangan untuk cadangan penghapusan piutang, 0, ya. Ini koreksi positif. Ini untuk yang cadangan penghapusan piutang, ya. Kemudian penyusutan aset tetap, ya, penyusutan aset tetap ini, ya, penyusutan aset tetap ada yang perlu dikoreksi, mohon maaf, ini ada yang salah. Penyusutan aset tetap karena ini bangunan permanen. Kalau bangunan permanen, kalian bisa lihat peraturannya di pajak.go.id, ya. Bangunan permanen tarifnya adalah 5% ini, ya. Kenapa kok iya ini? Nah, ini kelompok hartanya tadi, ya, kelompok harta berwujudnya adalah bangunan tadi, ya. Nah, tarifnya metode garis lurus. Jadi kita lihat bangunan, ya, bangunan permanen, masa waktunya adalah 20 tahun, 5%, ya. Maka harus kita hitung harga belinya, kalau garis lurus itu berarti kan tarifnya 5% kalikan tarif, kalikan harga beli dikurangi nilai sisa, dikurangi harga beli kurangi nilai sisa, 850 dikurangi 100 juta, 750 juta. 750 juta kita keluarkan kalkulator, ya. 750 anggap juta, ya, kali 5%, 37,5 berarti sama dengan 37,5 juta. Nah, sedangkan di perusahaan, ya, penyusutan aset tetap di perusahaan 150 juta. Karena di soal tidak ada keterangan penyusutan menggunakan metode apa, maka kita yang koreksi adalah di koreksi fiskalnya saja. Ya, di sini tertera 75 juta. Ini adalah salah. Mohon maaf, bukan saya menyalahkan, tapi sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah 5%. Jadi ini, ya, 5% kali harga beli kurangi nilai sisa, 37,5 juta. Berarti nanti di sini ditulis 37.500, ya. Nanti tolong dibetulkan di LKS 37.500. Ini juga sama dicoret, ya. Jadinya di sini 37.500. Bu, nah, mempengaruhi yang bawah? Iya, mempengaruhi yang bawah sini. Bagaimana? 75.000 dikurangi 37.500. Berarti nanti menghitungnya tinggal yang 955.000. 955. Maaf, ya. 955.000. Ya, ini 955.000 total biaya operasi, ya, total biaya operasi 955.000 karena tadi ini 75.000 jadinya 37.500, maka ini diselisihkan dulu. 75.000 biar jadi 37.500 dikurangi 37.500, maka yang 955 hasilnya ben gampang dikurangi 37.500 sama dengan ini, dicoret lagi, jadinya adalah tadi
917.500 ya. 917.500. Bu, nah ini pendapat, jadinya laba bersihnya berkurang lagi. Iya. Dari yang mana? Dari yang laba kotor 12.500, laba kotor. Ya. Laba kotor 12.500 dikurangi dengan 917.500. Kita hitung ya. 12.500 dikurangi 917.500. Jadinya 11.582.500. Ya, ditulis di sini 11.582.500. Ini yang dicoret. Ya. Karena ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan keterangan di bawahnya ini, tolong ini perhatikan bahwa ini salah. Yang benar adalah penyusutan aset. Penyusutan aset adalah 5% kali 850 juta minus 100 juta. 5% kali 750 juta sama dengan 37.500 juta ya. Kemudian dividen ya, ini yang penyusutan selesai. Tolong diperhatikan, tarifnya adalah 5% karena bangunannya adalah bangunan permanen. Tadi sesuai peraturan bangunan permanen tarifnya adalah 5% ya, 5%. Kalau yang tidak permanen maka 10% ya. Kita ganti topik sekarang ke dividen. Dividen adalah 246.500. Di sini ada pendapatan dividen. Pendapatan lain-lain ada dividen dari PT AI ya. Ini bukan setelah dividen, setelah dipotong ya. Maksudnya adalah setelah dipotong. Setelah dipotong, potongannya berapa Bu? Peraturannya kalau yang namanya dividen itu dipotong 15% ya. Dividen objek pajak. Dividen objek pajak ini. Dividen objek pajak ya, perhatikan. Ya ini dividen objek pajak, penerima dividen ini ada potongan untuk laba dividen 15% dari jumlah dividen. 15%, potongannya adalah 15%. Nah, 15% berarti ini sudah dipotong sebanyak 15%. Bu, nah gimana caranya tahu berapa 15%-nya? Ini kita cari dulu. Kalau berarti ini sama dengan 100% dikurangi 15 sama dengan berapa? 85%. 85%-nya. Nah, kita cari dulu 100%-nya dari ini berapa? Ya. Kalau 100% berarti kan rumusnya ya X kali 85/100 sama dengan 246.500 juta ya. Maka X ini 100%-nya ya, maksudnya X ya. Ini sama dengan 246.500. Kalau di sini kali maka di sini jadinya bagi.
85 per 100. Nah, kita hitung ya. 24 500 juta ya, bagi 85%. Nah, bagi 85% jadinya 290 juta. 290 juta. Nah, ini berarti namanya dividen yang belum dipotong. Dividen sebelum dipotong. Ya, 290 juta sesuai dengan yang ada di LKS ya. 290 juta. 290 juta tadi perhitungannya karena 246.500 ini sudah dipotong 15%. Kalau 100% dipotong 15% adalah 85%. Ya, kita cari 100%-nya adalah 290 juta. Nah, ini kurangnya berapa kalau 290 juta? Kita hitung 290 juta dikurangi 246.500 sama dengan 43.500.000 rupiah ya. 43.500 sesuai yang ada di LKS ya, 43.500.000 rupiah. Jadinya total nanti di sini adalah 290 juta. Nah, ini ada tambahannya lagi, terus ini tidak ada koreksi ya, keuntungan selisih kurs ya, total pendapatan sama 300. Nah, ini laba bersih sebelum pajaknya. Ada koreksi berarti tadi karena kita ini ya, ada koreksi di aset tetap, maka pendapatan laba bersih ini, mohon maaf, laba bersih usaha nih ya, laba bersih usaha. Nah, ini kan 11 karena tadinya dicoret, kita taruh di bawah 11.582.500. Nah, ditambah dengan 300, maka jadinya 11.882.500 ya. Kok bisa Bu ini dicoret sih? Nah, 2 ditambah 0 2, 8 ditambah 0 8, 5 ditambah 3 8 ya, 11-nya turun. Seperti itu ya. Jadi di sini tadi saya ulangi lagi yang dikoreksi fiskal. Yang pertama adalah biaya makan kantor karena biaya pribadi. Cadangan, pembentukan dana cadangan apapun tidak termasuk biaya kalau dalam fiskal atau perpajakan. Kemudian pajak, penyusutan aset tetap ya, dalam perpajakan kalau permanen dihitung 5% ya. Kemudian sumbangan HUT RI ini juga termasuk biaya pribadi atau biaya yang bukan untuk usaha, alias ini adalah keperluan pribadi, maka tidak termasuk biaya. Sama halnya tadi biaya makan kantor ya. Biaya makan kantor dengan sumbangan HUT RI ini sama kasusnya. Kemudian yang dividen tadi penjelasannya karena ada potongan 15% ya. Sekian, jadi nanti laba bersih sebelum pajaknya adalah 11.882.500. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di forum diskusi.